Halo semua, perkenalkan saya Hamid Jen dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai reformasi kesehatan yang ada di Indonesia. Kita mulai. Nah, reformasi kesehatan itu sendiri di Indonesia selaras dengan sistem kesehatan nasional yang ada. Nah, sistem kesehatan nasional di Indonesia itu diatur di Perpres nomor 72 tahun 2023. Nah, sistem kesehatan nasional itu merupakan pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa yang ditujukan untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sehingga sistem kesehatan nasional kita akan menjadi acuan untuk seluruh program kegiatan kesehatan, baik itu untuk kegiatan perencanaan, kemudian untuk pelaksanaannya mulai dari kegiatan monitoring, evaluasi, bahkan sampai di tahapan pembentukan dan pembangunan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, sistem kesehatan di Indonesia sendiri ini sebenarnya mengadopsi dari sistem kesehatan dunia yang disampaikan oleh WHO di tahun 2007. Jadi di tahun 2007 WHO menyampaikan sistem kesehatan itu terdiri dari 6 bagian. Nah, 6 bagian atau 6 topik di sistem kesehatan dunia menurut WHO itu yang pertama adalah pelayanan kesehatan, yang kedua adalah SDM kesehatan, yang ketiga adalah sistem informasi kesehatan, keempat itu adalah produk, vaksin, dan juga teknologi di bidang kesehatan, yang kelima adalah pembiayaan kesehatan, dan yang keenam adalah kepemimpinan dan juga tata kelola di bidang kesehatan. Nah, itu menurut WHO. Nah, dari yang disampaikan WHO kemudian diterjemahkan oleh Indonesia ke dalam 7 poin subsistem pemberdayaan atau subsistem kesehatan nasional yang ada. Yang pertama yaitu subsistem upaya kesehatan, yaitu menghimpun seluruh potensi bangsa sebagai ketahanan nasional, sehingga masalah kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab 1 sampai 2 pihak, tetapi menjadi tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa. Yang kedua, subsistem penelitian dan juga pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan ini didasarkan pada data atau harus berdasarkan data, yang kemudian data ini juga harus berdasarkan atau berbasis pada bukti. Kemudian yang ketiga yaitu subsistem pembiayaan kesehatan, di mana pembiayaan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu subsistem di SDM kesehatan, yaitu SDM kesehatan itu dikelompokkan dalam tenaga kesehatan yang sesuai, dan kesesuaian ini harus berdasarkan 2 syarat, yaitu sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan kualifikasinya. Selanjutnya itu subsistem kesediaan farmasi, alat kesehatan dan juga makanan, yang berupa kegiatan untuk menjamin bahwa kegiatan farmasi, kemudian alat kesehatan dan juga makanan itu harus aman, harus bermanfaat dan juga mutunya harus baik, yang tersedia dalam bentuk alat farmasi, alat kesehatan dan juga makanan yang beredar. Kemudian subsistem untuk manajemen informasi dan juga regulasi kesehatan berupa kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada, kemudian juga administrasi kesehatan, hukum-hukum di bidang kesehatan seperti undang-undang terbaru nomor 17 tahun 2023 dan juga informasi kesehatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu subsistem pemberdayaan masyarakat, yang dimana pemberdayaan masyarakat ini sistem kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga dengan adanya pemberdayaan, baik itu pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat, itu dapat menunjang penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang lebih optimal. Nah, kita lanjutkan. Mengapa perlu adanya reformasi sistem kesehatan? Apakah memang sistem kesehatan kita belum baik atau perlu ada yang dirubah dari sistem kesehatan kita? Pada dasarnya sistem kesehatan dibutuhkan reformasi, itu kita bisa belajar bersama dari kasus pandemi COVID-19, di mana kasus pandemi COVID-19 ini menunjukkan adanya kelemahan
di sistem kesehatan nasional kita, terutama untuk dua hal, yaitu sistem keamanan dan juga sistem ketahanan kesehatan. Dan juga selain itu sistem kesehatan nasional kita belum mampu merespon permasalahan permasalahan kronis di pembangunan kesehatan yang ada. Nah, selain memang kasus pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan kita dan juga sistem keamanannya belum baik, penguatan dari sistem kesehatan nasional kita ini dibutuhkan juga sebagai salah satu strategi untuk rancangan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga dari rencana pembangunan jangka menengah ini bisa menurunkan masalah-masalah kesehatan yang ada. Karena di Indonesia sendiri memang sistem kesehatan belum optimal, dikarenakan juga masih terdapat banyak masalah kesehatan. Contohnya, prevalensi stunting kita di SSGI tahun 2021 itu masih 24,4%, atau kita Indonesia masih menempati urutan ketiga di dunia untuk masalah kesehatan, utamanya insidensi dari kasus TBC, yaitu 301 dari 100.000 penduduk yang ada. Jadi masih banyak masalah kesehatan yang ada, dan masalah kesehatan ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya sistem kesehatan nasional kita. Oke, kita lanjutkan. Reformasi sistem kesehatan di Indonesia itu disusun berdasarkan 3 tujuan utama. Nah, 3 tujuan utama ini yaitu yang pertama adalah sistem kesehatan itu harus mampu meningkatkan kapasitas dan juga ketahanan terhadap kesehatan. Baik itu ada beberapa poin yang bisa kita dapat, yaitu yang pertama, sistem kesehatan harus mampu secara efektif dan cepat yang berfungsi sebagai untuk preferensi, kemudian deteksi dan juga respon dari ancaman penyakit. Yang kedua, seluruh komponen di sistem kesehatan harus mempunyai kapasitas dan setiap saat secara cepat dapat menanggulangi ancaman kesehatan yang ada. Dan yang kedua, kemudian sistem kesehatan harus dapat bekerja sama dengan sistem pembangunan yang ada di Indonesia, baik itu untuk penanggulangan pasca bencana, perlindungan sosial, pendidikan, industri, dan transportasi. Sistem kesehatan kita harus mampu untuk bekerja sama menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Itu yang pertama, di mana kita meningkatkan kapasitas keamanan dan juga ketahanan kesehatan. Yang kedua, tujuan dari reformasi sistem kesehatan yaitu untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan untuk akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia, di mana sistem kesehatan kita itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi bukan hanya pelayanan itu dilaksanakan, tetapi ada kualitas dari pelayanannya, dan juga pelayanan itu harus merata dari semua daerah yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu tujuan dari reformasi sistem kesehatan nasional yaitu meningkatkan peran serta dari masyarakat untuk memperkuat dua upaya, yaitu upaya promotif dan juga upaya preventif, di mana bisa untuk mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan, dan juga masyarakat, akademisi maupun swasta terlibat aktif di dalam promotif dan juga preventif, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan kesehatan yang menyeluruh. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu area reformasi dan juga strategi-strategi kunci untuk reformasi sistem kesehatan nasional kita. Nah, pada dasarnya untuk sistem kesehatan nasional itu ada 8 area yang akan direformasi sistem pelaksanaannya, yaitu yang pertama, pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki. Yang kedua, yaitu penguatan fasilitas kesehatan di tingkat pertama. Yang ketiga, untuk peningkatan kapasitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di DPTK, kemandirian farmasi dan juga alat kesehatan,
penguatan keamanan dan juga ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan memperluas cakupan imunisasi, kemudian inovasi pembiayaan kesehatan dan juga digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, strategi-strateginya di masing-masing area ini yaitu kalau kita berbicara tentang pendidikan dan juga penempatan tenaga kesehatan, maka penempatan tenaga kesehatan itu harus memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan, termasuk tenaga promotif dan juga tenaga pendukung administrasi keuangan dan juga teknologi informasi di setiap rumah sakit. Kemudian juga di pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan ini adalah untuk peningkatan jumlah pendidikan promosi kesehatan. Kemudian dan juga ada pendekatan tim untuk multidisiplin penyediaan tenaga kesehatan. Jadi itu untuk poin yang pertama. Yang kedua, untuk penguatan FTKP dan juga peningkatan kapasitas dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan di DPTK. Kenapa dua poin ini saya gabungkan? Karena dua poin ini memang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Maka penguatan kemampuan kepemimpinan leadership di tingkat puskesmas dan juga pemenuhan infrastruktur di FTKP dan juga rumah sakit untuk pelayanan kesehatan, baik itu dalam bentuk mekanisme insentif maupun umpan balik dari provinsi, kabupaten kota untuk bisa mencapai pemenuhan infrastruktur kesehatan di wilayah puskesmas. Kemudian selanjutnya yaitu kemandirian farmasi dan juga alat kesehatan, di mana strateginya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan ketersediaan farmasi dan juga pengembangan vaksin-vaksin baru, termasuk vaksin halal yang diproduksi di dalam maupun di luar negeri, yang di dalam maupun diimpor dari luar negeri. Kemudian yang kelima yaitu penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, dan saya gabungkan dengan pengendalian penyakit dan perluasan inovasi untuk strateginya, karena memang peningkatan kapasitas untuk keamanan dan juga pengendalian penyakit ini akan strateginya itu berupa peningkatan kapasitas dari laboratorium, kemudian penguatan peran dari puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan juga memperluas deteksi dini untuk penyakit primer. Kemudian selanjutnya yaitu untuk inovasi pembiayaan kesehatan, itu berupa pengembangan skema intensif untuk berbasis kinerja. Jadi tenaga kesehatan adanya intensif berbasis kinerja dan juga komitmen untuk pembiayaan pelayanan dasar setidaknya sebesar 0,5% dari GDP. Kemudian untuk yang terakhir di bagian digitalisasi dan juga pemberdayaan masyarakat, itu strateginya yaitu untuk integrasi sistem informasi kesehatan di FTKP, baik itu untuk publik dan juga untuk swasta, itu akan dikembangkan. Kemudian pengembangan intensif untuk memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan juga revitalisasi upaya kesehatan berbasis masyarakat yang ada. Jadi dari strategi-strategi ini diharapkan bisa mendukung untuk terciptanya derajat kesehatan yang setinggi-tinggi. Nah, dari penyampaian mengenai strategi-strategi di reformasi sistem kesehatan nasional, saya coba gambarkan bagaimana reformasi sistem kesehatan nasional yang sudah dijalankan di Kabupaten Flores Timur. Nah, di Kabupaten Flores Timur sendiri dari sistem pelayanan kesehatan ada beberapa poin, utamanya di bagian untuk peningkatan di bagian untuk dua area yang saya kemukakan. Yang pertama yaitu untuk pendidikan dan penempatan tenaga kerja, dan yang kedua yaitu untuk penguatan FTKP, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga peningkatan kapasitas rumah sakit, di mana khusus untuk Flores Timur yang terbagi dari 3 pulau besar, yaitu daratan Flarentuka atau Flores Timur, kemudian ada Pulau Adonara dan juga Pulau Solor. Reformasi kesehatan yang sudah dilakukan dan mulai ada dan terlihat langsung di tahun 2023 ini, yaitu yang pertama di tahun 2023 ini rumah sakit
Adonara itu sudah mulai beroperasi rumah sakit uh, Pratama yang ada di Pulau Adonara, dan ini ditujukan untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga dari rumah sakit ini juga akan meningkatkan yang pertama pelayanan kesehatan, yang kedua pemerataan untuk tenaga kesehatan yang ada. Dan selain itu di tahun 2023 sudah dibangun rumah sakit Solor, rumah sakit Pratama juga yang dijalankan dan rencananya akan mulai selesai itu di tahun 2024 sampai 2025. Itu salah satu reformasi kesehatan yang ada. Reformasi kesehatan yang lainnya yaitu untuk pengoptimalan rumah sakit yang ada di Larantuka, yaitu Rumah Sakit Hendrikus Fernandes yang ada di Larantuka, dengan penambahan beberapa ruang, terutama ruang ponek yang digunakan untuk bisa meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang ada di Kabupaten Flores Timur. Dan juga ada beberapa infrastruktur lain seperti ambulans laut, dan juga untuk penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Flores Timur, utamanya di lembaga-lembaga kesehatan yang ada. Jadi ini adalah beberapa reformasi kesehatan yang sudah dilakukan di pemerintah Flores Timur di tahun 2023 ini. Demikian penyampaian saya. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.